Halo guys, kembali lagi bersama saya Lydia Siti Nur Fauziah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari setiap fitur Odoo. Nah, di gambar tersebut terdapat 15 fitur. 1. Discuss. Di dalam fitur tersebut terdapat 3 aplikasi yang dapat digunakan oleh perusahaan. 1. Fitur chat antar pengguna. Pengguna dapat saling berkomunikasi secara langsung melalui fitur chat internal. 2. Diskusi atau forum tim. Mengelola diskusi antar tim atau departemen terkait proyek atau masalah lain. 3. Notifikasi pesan. Setiap pesan atau pembaruan diskusi akan ditampilkan sebagai notifikasi, memastikan tidak ada pesan yang terlewat. Selanjutnya, 2. Kalender. 1. Penjadwalan pertemuan. Pengguna dapat membuat acara atau pertemuan. 2. Tugas atau acara yang akan datang. Menampilkan daftar kegiatan, rapat yang telah dijadwalkan. 3. Sinkronisasi kalender. Kalender dapat diintegrasikan dengan aplikasi kalender lainnya, misalnya Google Calendar untuk mempermudah pemantauan jadwal. Selanjutnya itu ada 3. To-do. 1. Daftar tugas. Daftar tugas yang harus diselesaikan oleh pengguna atau tim. 2. Penugasan tugas. Manajer atau pengguna dapat mengalokasikan tugas ke anggota tim lainnya. 3. Status tugas. Setiap tugas memiliki status seperti belum mulai, dalam proses, atau selesai, yang membantu memantau kemajuan. 5. Produk. 1. Daftar produk. Menyimpan informasi tentang produk yang dijual atau dibeli. 2. Informasi stok dan harga. Menampilkan jumlah stok produk yang tersedia dan harga jual. 3. Kategori produk. Produk dikelompokkan ke dalam kategori tertentu untuk mempermudah pencarian dan pengelolaan. Untuk selanjutnya ada 6. CRM, Customer Relationship Management. 1. Pengelolaan prospek penjualan. Melacak peluang bisnis yang berpotensi menjadi pelanggan. 2. Pipeline penjualan. Memantau tahap-tahap penjualan dari awal hingga selesai seperti tahap prospek. 3. Riwayat interaksi. Merekam setiap interaksi dengan pelanggan seperti email. 7. Sell. 1. Pembuatan pesanan penjualan. Membantu dokumen pesanan penjualan untuk pelanggan. 2. Penawaran harga. Mengirimkan penawaran harga kepada calon pelanggan sebelum pesanan dibuat. 3. Laporan penjualan. Menyediakan laporan yang menunjukkan performa penjualan, tren, dan analisis pelanggan. 8. Dashboard. 1. Grafik kinerja bisnis. Menampilkan berbagai grafik yang menggambarkan kinerja bisnis. 2. Statistik penjualan, pembelian, dan keuangan. Meringkas data penting terkait penjualan, pembelian, dan keuangan. 3. Pemantauan KPI. Penampilkan Key Perform Indicator untuk menilai apakah bisnis berjalan sesuai target. 9. Akunting. 1. Buku besar General Ledger. Mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi di bisnis. 2. Pembuatan faktur, invoice. Mengelola faktur yang harus dibayar oleh pelanggan atau yang harus dibayar ke pemasok. 3. Laporan keuangan. Menerbitkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas yang diperlukan untuk evaluasi bisnis. 10. Project. 1. Manajemen proyek. Memantau seluruh tahapan proyek dari perencanaan hingga penyelesaian. 2. Timeline proyek. Menampilkan garis waktu proyek untuk melihat durasi dan status proyek secara visual. 3. Mengalokasikan sumber daya. Menetapkan sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, dan anggaran ke proyek-proyek yang berbeda. 11. Website. 1. Pengelolaan halaman web. Membuat dan mengelola konten halaman web perusahaan atau toko online. 2. E-commerce. Jika perusahaan memiliki fitur toko online, modul ini memungkinkan untuk mengelola produk. 3. Analitik dan SEO. Mengoptimalkan situs web untuk mesin mencari dan memantau performa situs
pengguna alat analitik. 12. Purchase. 1. Pembuatan pesanan pembelian. Membuat dokumen pesanan pembelian yang dikirim ke pemasok. 2. Pengelolaan pemasok. Menyimpan data pemasok dan memantau hubungan dengan mereka. 3. Pemantauan status pembelian. Melacak status dari setiap pesanan pembelian, apakah sudah diterima atau masih dalam proses. Selanjutnya, nomor 13. Inventory. 1. Pengelolaan stok. Memantau jumlah stok yang tersedia di gudang. 2. Pelacakan barang masuk dan keluar. Merekam setiap transaksi barang yang masuk dan keluar dari gudang. 3. Pengaturan gudang. Menetapkan berbagai gudang dan lokasi menyimpan untuk mempermudah manajemen barang. 14. Manufacturing. 1. Pembuatan perintah produksi. Membuat dan mengolah pesanan produksi untuk barang-barang yang diproduksi di pabrik. 2. Bill of material. Mengolah daftar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk tertentu. 3. Perencanaan produksi. Menjadwalkan dan memantau proses produksi agar sesuai dengan pesanan dan kebutuhan stok. Dan yang terakhir adalah 15. Apps. 1. Akses ke modul lain. Memberikan akses untuk menambahkan modul. 2. Instalasi fitur tambahan. Modul tambahan dapat dipasang sesuai kebutuhan perusahaan. 3. Pembaruan modul. Mengelola pembaruan fitur atau modul yang sudah diinstal agar selalu menggunakan versi terbaru. Sekian penjelasan dari saya mengenai fitur-fitur Odoo. Semoga bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.